Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti itulah gambaran Melanie Ricardo dan putri tercintanya Chloe yang berwajah bule. Melanie Ricardo pun sebagai seorang ibu mengetahui jika Chloe memiliki bakat terpendam sebagai seorang entertainer. Maka berbekal pengalamannya yang sudah sukses di dunia hiburan tanah air, Melanie Ricardo pun memberikan pengalaman dan ilmunya kepada Chloe. Jadi emang kalau Chloe emang aku encourage untuk regenerasi supaya bisa ngikutin bagaimana maminya gitu. Karena kan maksudnya kalau kayak Mimi kan pasti kan Amora diajarin, Aurel ya kan. Nah kalau aku kebetulan karena aku komedian, jadi aku tuh juga encourage Chloe, tapi nggak maksain sih. Maksudnya aku ngelihat dia emang punya bakat, tinggal aku bentuk, aku ajarin. Kita rajin-rajin bikin konten aja dan dengan mengangkat dialeknya, dialek Medan. Gitu. Tapi masih sejauh ini mau nih? Sejauh ini oke, mau mengikuti, cuma kadang-kadang namanya anak, kadang-kadang ada mood-moodannya juga gitu. Tapi masih aktif bikin kayak konten gitu nggak sih? Iya, bikin konten rajin, tapi maksudnya tergantung lihat juga anaknya. Kalau misalnya hari itu ada sekolah, dianya capek juga nggak mau dipaksain. Dan akunya kan juga maksudnya harus bekerja. Jadi pas kita ada waktu, biasanya kita sempetin tuh untuk bikin 3 konten langsung. Kayak ini, habis aku kerja, mau bikin konten dulu nanti di bawah gitu ya. Tapi kontennya kan singkat-singkat, jadi kayaknya buat Chloe juga maksudnya nggak terlalu yang panjang-panjang gitu. Kamera ikan dari Chloe sendiri Oh iya, kalau misalnya Mi gini aja Mi, gitu aja Mi gitu. Terus udah gitu kalau misalnya nggak bagus dia cut, aku kayaknya kurang oke gitu. Jadi emang anaknya udah punya keinginan sendiri, tapi aku ngeliatnya emang nih anak ada jiwa komedinya ya karena maknya ya Bo gitu. Jadi ya aku tinggal ngasah, nanti kalau misalnya aku udah nggak produktif, mudah-mudahan Chloe bisa ngikutin jadi komedian juga gitu. Oke, ada rasa senang juga nggak sih karena Chloe kan mukanya ini bule banget. Nah iya, jadi sebenarnya aku dapat cerita ada di luar itu sebenarnya ada temanku Tracy Trinita model ya, dia bilang Mel bikin kayak gini nih ada orang Batak tinggal di luar negeri tapi dialeknya bener-bener Medan banget, mukanya bule gitu. Terus aku pikir waktu itu kan Chloe suka nonton Mak Betty, dulu aku suka bilang Chloe jangan suka ngomongnya kayak orang Medan, kita kan di Jakarta gitu gini segala macam. Tapi lama aku pikir itu ternyata bisa menjadi signature, bisa menjadi kekhasan Chloe dan dia juga senang tiap dibilang Chloe bule ya, enggak aku orang Batak gitu. Memang dia bangga untuk menjadi orang Indonesia terutama orang Batak gitu. Kalau ke arah komedi sendiri dari Chloe, kenapa sih tertarik dengan komedi gitu? Iya karena emang dia suka nonton misalnya komedi segala macam. Cuma kan kadang-kadang dia belum tahu nih misalnya penempatannya seperti apa gitu kan. Karena komedi itu kan sebenarnya juga ada faktor timing, kata-katanya nggak boleh belibet. Jadi aku ajarin dia supaya dia mudah-mudahan nantinya kalau dia suka aku bisa support dia juga gitu. Selain belajar dari Kamel, dia belajar dari yang lain juga nggak sih? Ada tontonan Iya, kan sekarang kan ngeliat TikTok apa segala macam banyak yang lucu-lucu ya. Tapi mungkin aku mencari misalnya ada kata-kata yang jangan digunakan untuk anak-anak. Misalnya kalau yang lucu atau kata-kata misalnya ya kata-kata yang terlalu dewasa lah gitu. Atau kata-kata yang bercanda-bercanda gitu. Tapi kayaknya buat anak kecil jangan deh. Jadi aku pun nyari, karena aku nggak punya tim kreatif. Aku sendiri yang nyari misalnya paling teman-teman tim YouTubeku bantuin cerita-cerita lucu gitu. Nah biasanya tuh aku nyesuaikan nih, cocok nggak aku nggak mau jadi bumerang. Karena kan netizen sekarang kan memang ibaratnya sangat-sangat jadi kalau misalnya memang kurang cocok kok anak kecil ngomong begitu, jadi aku saring lah gitu. Kak Tyson sendiri komentarnya gimana Kak? Senang mensupport, balik lagi sepanjang Chloe-nya happy. Yang penting aku bilang sama Chloe tetap khas kebatakannya, kayak kemarin dia punya acara masakan, dia jadi namanya Kota Koki Batak. Jadi pokoknya kebatakannya harus diangkat. Jadi kan lucu rambutnya pirang, tapi tetap ngomong Medan gitu. Jika kini Melanie Ricardo telah sukses di dunia hiburan tanah air dan ingin membimbing sang putri sulung tercinta agar menjadi orang sukses, kisah inspiratif pun pernah dilalui oleh Atta Halilintar yang juga memiliki pengalaman merintis kesuksesan dari nol. Sempat menjadi penjual keliling di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kini usaha Atta Halilintar dalam meraih segala impiannya yang saat ini telah memiliki rumah atas hasil kerja kerasnya sendiri patut diacungi jempol. Mendapatkan semua impiannya, Atta Halilintar pun ungkap rasa syukurnya atas segala karunia yang diberikan Tuhan untuk dirinya. Aku tinggal di daerah sini ini dulu awalnya dari dagang ya. Jadi aku tuh dulu karena kondisi ekonomi sempat jualan kan di sinilah di Lampu Merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi
caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak apa ya, kayak jualan baju muslim. Terus depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus, setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa. Gak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah, tapi bisa membangun rumah gitu. Jadi lebih ke historinya lah, jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya, dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah, mungkin karena niat juga dari dulu kan kalau misalnya aku bekerja semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir dia udah tinggal, yang penting dia gak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak gitu sih. Ya alhamdulillah lah ya, namanya bener ya kata orang kan, keluarga itu bikin nambah rezeki bener, terus banyak anak banyak rezeki juga bener gitu. Jadi menurut saya sih bersyukur lah ya. Bukannya gimana-gimana sih, tapi lebih kayak seneng lah ya, lebih seneng, bahagia. Kalau goals gimana-gimana ya setiap anak, aku kan masih muda ya, masih banyak yang harus dikejar. Jangan kalau sekarang lebih tahapnya pengen kerjain sesuatu tuh yang penting happy aja, mikirin keluarga juga gitu. Jadi nggak mau terlalu puyeng-puyeng. Ambisinya diturun-turunin, nggak terlalu ambisi pengen ini pengen itu, enggak. Ya memang kan kita kerja buat keluarga ya, pasti kan apapun yang dikerjain pengen nanti keluarga tuh kedepannya bahagia gara-gara bapaknya ini kerja dari dulu sampai sekarang. Ya dengan menyiapkan apa kebutuhan mereka, menyiapkan ininya itunya, itu menurutku jasmani rohaninya segala macam itu kan adalah bukti kita sayang sama keluarga gitu. Jadi menurut Persiapkan kayak untuk asuransi pendidikan dan waduh, belum nyampe sih ke situ, tapi baru kepikirnya saya penting juga sih itu. Tapi sampai sekarang aja saya nggak terlalu orang yang kayak apa-apa asuransi gitu sih. Tapi itu bagus untuk dipikirkan. Oke, makasih Oke. ya Bang Atta. Siap. Sedikit Terakhir, Mas, ya. Bang Atta kan mungkin berangkat dari nol juga ya untuk karir. Mungkin sampai saat ini sempat jadi beban ya sih Bang? Sampai di titik ini. Iyalah, pastilah ya, karena kan hidup nggak ada yang gampang ya. Kita nyampe ke sini juga dengan stres, dengan pressure yang tinggi juga ya. Pekerjaan ini semua walaupun kita suka, tapi kan banyak cobaannya, banyak rintangannya, banyak jatuh bangunnya gitu. Jadi gimana tetap enjoy, tetap ya dengan dapatnya anak ini salah satu berkah lah. Jadi pikiran itu lebih tahu tujuan hidupnya gimana gitu.